Jadi untuk menjadi seorang imam dalam sholat ini Bapak Ibu memang tidak sembarang orang. Orang-orang yang memenuhi persyaratan mereka itu yang kemudian bisa dan layak diangkat menjadi imam. Karena imam ini kalau kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, imam itu peringkatnya di tengah-tengah masyarakat itu Bapak Ibu itu di peringkat yang kedua. Jadi kalau yang pertama itu adalah, mohon maaf, peringkatnya itu adalah peringkat yang ketiga. Manusia terbaik itu adalah para nabi. Kemudian setelah para nabi itu adalah para ulama. Kemudian setelah para ulama itu adalah para imam. Oleh Imam Ibnul Qayyim beliau menjelaskan bahwa itu lebih kurang. Jadi manusia terbaik saya tadi Bapak Ibu yang pertama para nabi. Kemudian yang kedua para ulama. Kemudian yang ketiga para imam. Dan mereka itu Bapak Ibu menjadi penyambung. Jadi yang menyambungkan antara manusia dengan Allah melalui wahyu itu adalah para nabi. Yang menyambungkan antara manusia dengan Allah melalui ilmu itu adalah para ulama. Dan yang menyambungkan antara manusia dengan Allah dengan sholat, maka itu adalah para imam dari imam-imam dalam sholat berjamaah. Maka mereka ini kalau di dalam syariat Islam memiliki posisi yang sangat tinggi dalam Islam, maka tidak sembarang orang yang kemudian layak untuk dijadikan sebagai imam. Tidak bisa namanya Bapak mentang-mentang awak yang membangun masjid, awak sajalah jadi imam. Padahal suara awak atau bacaan awak tak benar misalkan, itu tidak bisa. Jadi ada di Jawa Bapak Ibu, di banyak ya kasusnya itu. Ini yang membuat musola di tanahnya, tanah wakaf sendiri, dibuatnya musola. Saya jadi imam, ini sendiri yang jadi imam. Padahal bacaannya tidak benar. Ketika ditegur oleh orang lain, makanya berang Bapak Ibu, karena musolamu, aku yang jadi imam. Ini tidak benar pemahaman yang seperti ini. Jadi kalau untuk yang menjadi imam itu adalah orang-orang yang benar-benar layak dijadikan sebagai imam dalam sholat. Karenanya menjadi penghubung, menjadi penyambung antara manusia dengan Allah SWT. Kalau dalam ibadah sholat itu adalah tugas dari imam, maka sekali lagi mereka itu adalah harusnya orang-orang pilihan untuk menjadi imam dalam sholat. Nah, syarat sahnya seseorang menjadi imam dalam sholat itu Bapak, sekedar untuk sah saja, maka yang pertama adalah Islam. Kalau untuk sekedar sah saja, yang pertama nilai Islam. Yang kedua nilai berakal. Lain tidak orang gila, itu sah menjadi imam dalam sholat. Yang ketiga dia sudah balik, atau kalau dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i sudah sah seseorang menjadi imam dalam sholat walaupun dia di usia mumayyiz. Usia mumayyiz ke usia 7 tahun itu Bapak Ibu, itu kalau dalam mazhabnya Imam Asy-Syafi'i dia sudah sah. Kalau hanya untuk sekedar sah, maka sudah sah dia menjadi imam dalam sholat. Cuman dalam jumhur para ulama, menurut jumhur para ulama, minimal itu adalah di usia balik, di usia kira-kira 15 tahun barulah mereka sah menjadi imam dalam sholat berjamaah. Itu yang ketiga yang sudah kita jelaskan. Kemudian yang keempat az-zukuratu. Yang keempat itu adalah laki-laki. Ini dalam kasus sholat berjamaah, kalau ada yang menjadi makmum itu laki-laki, maka yang boleh menjadi imam itu adalah laki-laki. Tapi kalau nanti dalam kasus misalkan yang sholat itu hanyalah wanita saja keseluruhannya, maka dalam kondisi yang seperti ini barulah boleh wanita menjadi imam bagi wanita yang lain. Tapi kalau dalam kondisi ada laki-laki Bapak Ibu, maka sekali lagi yang namanya wanita tidak sah menjadi imam dalam sholat kalau jamaah itu ada yang laki-laki. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima itu Bapak Ibu, at-taharatu minal hadasi wal khabasi. Seorang imam dalam sholat itu harus suci dari hadas dan najis. Ini tentunya menjadi syarat
syarat sah solat bagi imam tadi, dan sekaligus menjadi syarat sah dari ketika seseorang menjadi imam dalam solat. Artinya kalau ada imam ketikanya solat sedangkan ia masih adu hadas, dalam keadaan berhadas atau adu najisnya Bapak Ibu, maka tentunya imam yang seperti ini tidak sah menjadi imam dalam solat berjamaah. Itu yang kelima. Dan kalau dalam catatan Bapak Ibu sampai poin yang kelima inilah yang baru kita jelaskan. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang keenam. Yang sah menjadi imam, poin yang keenam itu adalah ihsanul qiraati wal ahkam. Yang keenam itu adalah bacaan dari imam ini tidak boleh bacaannya itu salah yang menyebabkan adanya perubahan makna. Jadi yang boleh menjadi imam itu siapa Bapak Ibu? Imam yang benar bacanya, atau kalaupun salah bacanya dalam sholat, baik Al-Fatihah, terutama Al-Fatihah dalam hal ini, kalaupun salah bacaan dalam Al-Fatihahnya, salahnya tadi tidak menyebabkan ada perubahan makna, nah, itu bolehnya menjadi imam, bolehnya menjadi imam. Tapi nanti dalam kondisi kebalikannya, yaitu ketika seorang imam salahnya dalam membaca Al-Fatihah dan salahnya tadi dalam membaca Al-Fatihah menyebabkan ada perubahan makna, maka orang yang seperti ini tidak boleh menjadi imam. Sekali lagi Bapak Ibu, kapan seseorang sah menjadi imam, dan ini banyak terjadi kasusnya di tengah masyarakat awam. Jadi saya yang sah menjadi imam itu kalau membaca Al-Fatihah benar bacanya. Kalaupun ada salahnya dalam membaca Al-Fatihah, salahnya tadi tidak menyebabkan ada perubahan makna, nah itu masih sah menjadi imam. Tapi nanti kalau dalam kondisi yang kebalikannya, ketikanya salah dalam membaca Al-Fatihah dan salah tadi menyebabkan adanya perubahan makna, maka imam yang seperti ini tidak sah menjadi imam dalam sholat berjamaah. Nah, kalau tidak sahnya menjadi imam, kira-kira berjamaah sah atau tidak Bapak Ibu? Jawabannya tidak sah. Kalau tidak sah imam tadi menjadi imam dalam sholat berjamaah, maka sholat awak sebagai makmum berjamaah dengan imam tadi otomatis tidak sah, kecuali di satu kondisi. Itu kondisinya Bapak Ibu, kondisi di mana si makmum itu sadonya sama saja imam bacaannya. Jadi sama-sama rusak parah bacaannya. Yang si imam parah bacaannya, yang si makmum parah bacaannya. Nah, kalau sama-sama parah bacaannya, baru sahnya menjadi imam dalam sholat dan berjamaahnya sah. Tapi kalau dalam kondisi nanti dalam kondisi si imamnya bacanya parah, sedangkan makmum ada yang bagus bacanya, maka sholat berjamaahnya menjadi tidak sah. Nah, itu yang kita maksud tadi, bahwa syarat untuk menjadi imam dalam sholat, bacanya itu harus benar, dan kalaupun salah tadi Bapak Ibu, kalaupun salah bacanya dalam Al-Fatihah, kalaupun salah bacanya dalam Al-Fatihah, tidak sampai adanya perubahan pada makna, nah itu sah menjadi imam. Kalau ada perubahan pada makna yang dibacanya dalam Al-Fatihah tadi, maka kemudian sholat berjamaahnya menjadi tidak sah. Contohnya kira-kira Bapak Ibu yang sering dibaca oleh ustaz-ustaz barangkali ya. Contohnya misalkan alhamdu dibacanya dengan ha gadah. Itu ada yang memperhatikan Bapak Ibu, imam dalam sholat berjamaah yang dibacanya alhamdu pakai ha gadah. Harusnya pakai ha gadah atau ha ketek Bapak Ibu? Ha ketek. Ha padeh. Nah, harusnya yang dibaca itu adalah alhamdu, ha padeh, ha ketek. Nah, kalau imam tadi membaca dengan alhamdu pakai ha gadang, maka dalam kondisi yang seperti ini Bapak Ibu, maka disepakati oleh para ulama ada perubahan makna.
Ada perubahan makna. Perubahan makna tadi Bapak, kalau dibaca alhamdu itu artinya adalah segala puji bagi Allah. Tapi kalau dibaca alhamdu artinya jadi Bapak yuk kebinasaan artinya. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau dibaca alhamdu segala puji bagi Allah. Kalau dibaca alhamdu pakai hak gadang maka kebinasaan untuk Allah. Waliyazbillah. Itu kan jauh perubahan maknanya. Nah, dalam kondisi yang seperti ini Bapak, kalau ada imam yang bacanya itu, maka dia tak sah jadi imam. Dan kalau sholat di belakangnya, sedangkan bacaan awak bisa membaca dengan bagus bacaan tadi, maka sholat awak di belakang tadi menjadi sholat yang tidak sah. Jadi bacanya kira-kira Bapak yuk. Kalau dalam kasus misalkan ya, awak sholat tiba-tiba yang menjadi imam itu tanpa awak sadari, yang menjadi imam itu bacanya salah, kira-kira ada yang kita kerjakan Bapak Ibu? Ada yang kita kerjakan? Awak bacaan awak lain bagus saja, rasulnya lebih bagus. Rasul menurut awak lain beraja, kemudian lain bagus menurut guru awak, lain bagus bacaan awak. Nah ternyata ketika sholat berjamaah tadi, dapetnya imam yang wanita tadi, kira-kira apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Mundur Pak. Ditegur, Pak salah sholat, Pak acara ini. Mundur aja. Diulang oleh sholat Pak. Tetap mengikuti imam. Tetap mengikuti imam. Iya. Awak berulang di belakang alhamdulillah. Betulkan sendiri. Betulkan sendiri ya. Kalau ibu, Pak, ibu. Aku inilah imam. Menurut apa Pak? Selesai, tahu selesai. Kalau batalkan sholat baru ya sah. Nah, kalau dalam mazhabnya Imam Syafi'i Bapak, kalau lah jaleh-jaleh mau ikut cara sholat imam, artinya lah jaleh-jaleh fatal kesalahan dari imam tadi, sedangkan awak adalah orang yang bagus bacanya, bagus bacanya. Lagi beraja ke guru, kecil guru bacaan Al-Fatihah Allah bagus. Nah ternyata bacaan imam tadi lah fatal mana? Maka dalam kondisi yang mereka wajib awak memisahkan diri dari imam. Iya. Mohon maaf, pulang umroh jadi dapat oleh-oleh saya. Awak kira tadi lahaman ceramah tadi kabar pasti. Nah, sekali lagi, kalau dalam mazhabnya Imam Syafi'i, dalam kondisi awak bisa membaca bacaan Al-Fatihah dengan benar, sedangkan imam membaca Al-Fatihah itu tidak benar, dan awak tahu ada perubahan makna, perhatikan Bapak, awak tahu bacaan tadi salah dan ada perubahan makna, sedangkan awak bisa membaca dengan benar, maka dalam kondisi yang seperti ini wajib awak memisahkan diri dari imam. Tak boleh awak lanjut solat awak bersama imam. Maka itu saking namanya Bapak harus berhati-hatinya seseorang ketika ingin menjadi imam dalam solat berjamaah. Jadi untuk menjadi imam jangan dicari siawaknya. Tapi yang dicari itu adalah bacaan awak lebih betul, awak lebih paham tentang solat atau tidak. Itu yang menjadi yang diperhatikan ketika ingin menjadi imam dalam solat. Nah, Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara itu pisahkan diri dari imam. Dulu pernah kita bahas kalau tidak salah, cara memisahkan diri dari imam tadi Bapak. Caranya itu langsung saja. Jadi ketika awak mencalik mendengar bahwa imam telah keliru lah fatal kesalahannya, maka awak melanjutkan solat awak tanpa lagi awak mengikuti imam. Jadi awak lanjut saja solat awak sendirian, yang imam melanjutkan solatnya dengan yang lain. Awak lanjut solat sendirian. Kenapa Bapak? Karena kalau awak tetap mengikuti imam, padahal jaleh-jaleh fatal kesalahan dari imam tadi, maka solat awak jadi tidak sah jadinya. Itu akibat fatalnya, akibat fatal dari seorang imam yang ada kesalahan fatal yang merubah makna dalam solat. Itu bisa-bisa nanti ada jamaah itu yang tidak sah solatnya, yaitu ketika mereka tahu bacaan yang tidak benar
dan tahu adanya perubahan makna pada bacaan tadi, kemudian yang tetap mengikuti, maka solatnya tidak sah. Maka yang harus kita lakukan itu adalah memisahkan diri dari imam. Nah, itu yang dimaksud dengan bahwa yang menjadi imam tadi Bapak, syaratnya itu, dan barangkali itu yang jarang diperhatikan oleh orang Bapak. Kalau masalah umur orang perhatikan, anak ketek jadi imam, jangan jadi imam kan oleh. Kalau orang namanya Bapak, orang fasik misalkan, si anu itu jadi imam, kerajaannya bajudi jangan jadi imam meleleh, itu diperhatikan orang. Tapi kalau dalam masalah bacaan itu Bapak, kadang-kadang banyak orang yang tidak terlalu memperhatikan. Sehingga majulah yang menjadi imam itu, kadang-kadang majulah mereka-mereka yang namanya bacaan itu banyak kesalahan-kesalahan fatal dalam membaca Al-Fatihah. Nah, itu poin yang keenam yang menjadi syarat dari sahnya sholat berjamaah yang kita kerjakan. Nah, kemudian yang ketujuh Bapak Ibu, nanti boleh silakan kalau ada pertanyaan silakan. Poin yang ketujuh yang menjadi syarat sah dari sholatnya seseorang menjadi imam itu adalah ayyakuma bil arkan. Seorang imam harus bisa mengerjakan sholat, mengerjakan rukun-rukun dengan sempurna. Contoh misalkan ada imam dalam sholat berjamaah, ini tidak tahu tagak, ini bisanya sholat duduk, boleh tidak jadi imam dalam sholat berjamaah Bapak Ibu? Ada orang ketikanya menjadi imam dalam sholat berjamaah, dia tidak bisa sholat sambil tagak, dia bisanya sambil duduk. Kira-kira boleh tidak jadi imam Bapak Ibu? Boleh atau tidak? Ada yang boleh, ada yang tidak? Baca Bapak Ibu. Yang boleh itu adalah kalau imam rawatib. Imam rawatib itu artinya adalah imam yang memang sudah ditunjuk oleh pengurus untuk menjadi imam tetap. Nah, kalau nanti si imam tetap kena taluk de beliau solat sambil tagak, taluknya sambil duduk saja, boleh taknya jadi imam? Jawabannya boleh. Nah, nanti aturan itu kalau imamnya solat duduk, ya jamaah harus duduk juga. Walaupun jamaah taluk tagak. Lain pernah Bapak Ibu juga ada enggak ya? Kalau pernah. Kalau zaman Nabi kan ada tuh. Nabi SAW ketika beliau sakit, kemudian nak taluk dan beliau tagak solatnya, beliau duduk solat. Nah, kemudian sahabat kan masih tagak sahabat, kata Nabi SAW, duduklah kalian, ijlisu, duduklah kalian, fa innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu untuk diikuti. Kalau solatnya imam takbir, kalian takbir, dan selanjutnya kemudian di penghujung hadis kata Nabi SAW, wa iza shalla qa'idan fajlisu. Kalau imamnya solat dalam keadaan duduk, maka kalian juga solat sambil dalam keadaan duduk. Saya yang boleh Bapak Ibu, yang boleh itu adalah imam rawatib. Imam yang memang sudah ditugaskan oleh pengurus untuk menjadi imam dalam masjid atau musola tersebut. Nah, itu bolehnya kalau sakit, kalau tagak, bolehnya duduk dengan catatan nanti jamaahnya juga harus duduk. Nah, yang tidak boleh itu siapa Bapak? Yang tidak boleh itu adalah yang tidak ditunjuk menjadi imam, yang bukan imam rawatib, kemudian dia maju menjadi imam, sholat sambil duduk. Nah, itu tidak boleh jadi imam. Itu tidak boleh jadi imam. Nah, kenapa? Karena wa ayyakuma fil arkan. Seorang imam, syarat untuk menjadi imam itu adalah bahwa dia harus bisa mengerjakan rukun-rukun sholat itu dengan sempurna. Nah, orang sholat itu harus tagak. Ketikanya duduk berarti dia tidak bisa mengerjakan rukun berdiri itu dalam keadaan sempurna. Orang yang seperti ini tidak boleh dia menjadi imam dalam sholat. Contoh misalkan ada ustaz datang ke masjid Bapak, kemudian sholat sambil duduk, kemudian disuruhnya jadi imam, menjadi imam sambil duduk, boleh atau tidak Bapak Ibu? Bapak tidak boleh? Karena dia tidak imam tetap, walaupun dia ustaz, walaupun dia ustaz. Jadi yang boleh sholat sambil duduk itu
kategorinya menjadi imam itu adalah imam rawatib, imam yang memang ditunjuk untuk menjadi imam dalam solat berjamaah. Lah ditetapkan menjadi imam dalam solat untuk masjid atau musola. Tapi kalau imam dadakan saja Bapak, entah itu ustaz, kiai atau siapapun lah misalkan, yang tiba-tiba ditunjuk menjadi imam dalam solat berjamaah, kemudian dia solat sebagai imam sambil duduk, maka jawabannya tidak sah dia menjadi imam. Tidak sah dia menjadi imam. Biarlah yang lain yang menjadi imam, yang kemudian bisanya mengerjakan rukun itu dengan sempurna. Nah, itu syarat yang ke-7 dari solat berjamaah. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, syarat sah menjadi imam itu adalah wa ayyakunal imamu sahihal lisan. Bahasa awalnya barangkali yang lebih gampang dimengerti Bapak Ibu, seorang imam itu tidak boleh cadar. Jadi kan ada orang yang kadang-kadang cadar dalam membaca ayat Bapak Ibu, dalam mengucapkan huruf ro atau huruf fa misalkan. Kalau mereka cadar dalam pengucapan huruf tadi, maka kalau parah mana cadarnya Bapak Ibu, tidak boleh menjadi imam. Tidak sah sholat berjamaah ini. Tapi kalau masih namanya Bapak cadar, tapi cadarnya seketek saja, maka itu hukumnya makruh menjadi imam. Tapi kalau parah Bapak sampai kemudian tidak jalih sama sekali huruf yang dibacanya, misalkan ro misalkan, dirubahnya menjadi a misalnya Bapak kalau orang cadar, misalkan go Bismillahirrahmanirrahim, harusnya ada itu. Tapi orang cadel kadang-kadang membaca Bismillahirrahmanirrahim, go, berubah menjadi huruf go misalkan. Maka dalam kondisi yang seperti ini, walaupun bacaan yang lainnya bagus, tapi ketika membaca huruf ro dia cadel, maka orang yang seperti ini tidak sah menjadi imam. Jadi itu syarat yang ke-8 untuk menjadi menjadi imam itu Bapak, bahwa dia harus namanya sahihal lisan. Lisan itu bisa mengucapkan huruf-huruf yang ada dalam bahasa Arab, mulai dari a sampai huruf-huruf yang lainnya. Itu syarat yang terakhir Bapak, syarat yang terakhir dari sholat berjamaah dalam sholat berjamaah. Nah, kemudian kita lanjutkan sedikit Bapak Ibu. Sekarang yang kita bahas itu adalah tentang siapa orang-orang yang makruh menjadi imam. Ini kaitannya sangat dekat ya dengan siapa yang sah menjadi imam. Dan kemudian yang kedua yang kita bahas itu adalah orang-orang yang makruh menjadi imam. Siapa saja yang kemudian dalam Islam kalau menjadi imam, maka makruh menjadi imam dalam sholat berjamaah. Yang dimaksud dengan makruh di sini Bapak Ibu, yang dimaksud dengan makruh di sini, yang pertama sholat jamaahnya tidak afdol jadinya. Artinya kalau orang ini, kalau yang menjadi imam dalam sholat berjamaah tidak afdol sholat jamaah. Dan makna yang lain, kalau ada orang yang makruh menjadi imam ini, maka dianjurkan untuk mencari masjid-masjid yang lain. Cari masjid yang lain. Jadi kalau ada orang yang makruh menjadi imam dalam sholat jamaah, maka kemudian boleh atau bahkan dianjurkan mencari masjid-masjid yang lain yang imam itu bukan makruh menjadi imam. Nah, itu kan penting juga Bapak. Bahkan kalau dalam mazhabnya Imam Syafi'i ada tambahan sedikit lagi. Ketika seseorang yang menjadi imam dalam sholat berjamaah itu adalah orang yang makruh menjadi imam, maka itu boleh menjadi alasan untuk tidak datang pada sholat jamaah ke masjid. Jadi tadi Bapak konsekuensi dari imam yang makruh menjadi imam dalam sholat jamaah. Konsekuensinya Bapak, kalau yang syarat sah menjadi imam itu kan sholat jamaah tidak sahnya. Memang tidak bolehnya menjadi imam dalam sholat jamaah. Nah, kalau imam yang makruh, konsekuensinya tadi Bapak, yang pertama sholat jamaah tidak bagus pahalanya, kurang nilainya. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh atau bahkan dianjurkan bagi untuk mencari masjid yang lain untuk mengadakan sholat jamaah.
Itu konsekuensi yang kedua. Yang ketiga bahkan di dalam mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, konsekuensinya itu adalah kalau ada imam yang dia makruh menjadi imam dalam sholat jamaah, maka boleh menjadi alasan bagi orang-orang untuk tidak pergi ke masjid. Jadi kalau ada nanti ada imam misalkan kalau bisa rancangnya udah itu. Cuman kadang-kadang kan tidak segampang itu kadang-kadang tidak segampang. Kadang-kadang di kampung-kampung sulit begitu. Nah, jadi kalau ada nanti imam yang makruh misalkan makruh menjadi imam dalam masjid atau di masjid atau dalam sholat. Ada jamaah yang biasanya tidak ke masjid, kini sholat di rumah saja kan? Salah tidak jamaah tadi Bapak Ibu? Jawabannya tidak salah. Dalam mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, karena memang di antara salah satu alasan bolehnya seseorang untuk tidak menghadiri sholat berjamaah ke masjid, salah satu alasan itu adalah kalau imam yang menjadi imam itu adalah orang yang makruh menjadi imam dalam berjamaah. Nah, itu bahayanya kalau yang menjadi imam itu adalah orang yang makruh menjadi imam. Jadi namanya Bapak, walaupun tidak separah dari sahnya sholat berjamaah ya, sahnya seseorang menjadi imam dalam poin yang pertama yang tadi kita bahas, tapi orang-orang yang makruh jadi imam itu Bapak perlu juga dapat perhatian dari waktu. Nah, kalau bisa jangan mereka itu, kalau dalam istilah namanya sederhananya barangkali, kalau bisa usahakan jangan sampai yang menjadi imam awak di masjid atau di mushola, yang menjadi imam itu adalah orang yang makruh menjadi imam. Karena kalau sholat pun dengan mereka pahala jamaah kurang aja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau awak yang kedua awak susah tanya, awak mencari masjid yang lain. Dan yang ketiga, awak kalaupun tak pergi ke masjid awak gara-gara imam tadi, pahala sholat berjamaah awak tentunya tidak sama dengan awak pergi ke masjid. Nah, jadi sadapetnya Bapak, jangan awak dalam mencari imam tu Bapak, kadang-kadang yang diperhatikan cuma suara saja. Kadang-kadang ya di kampung-kampung, kalau di sekolah itu luar biasa. Kadang-kadang di kampung-kampung yang diperhatikan suara saja. Tapi bacaan-bacaannya tadi misalkan yang nanti menjadi pertimbangan dalam makruhnya seseorang menjadi imam, itu kadang-kadang tidak terlalu diperhatikan. Nah, sekarang kita lihat Bapak, ciri-ciri dari imam yang makruh menjadi imam. Yang pertama itu adalah al-fasik, orang fasik. Aliman walaupun dia alim. Jadi yang pertama itu adalah orang fasik. Kapan seseorang dikatakan fasik Bapak Ibu? Bila orang dikatakan fasik dalam agama. Dia mengetahui tapi di kerajaan tidak. Pak? Dia mengetahui tapi di kerjanya tidak. Hanya mengetahui di kerajaannya tidak. Kalau yang lain, ibu-ibu, kapan seseorang fasik dalam agama? Di dua kondisi. Yang pertama, seseorang itu akan dikatakan fasik kalau dia melakukan dosa-dosa besar. Nah, itulah jalih. Jalih dia fasik. Contohnya berzina misalnya. Nah, itu berarti dia apa? Dia fasik. Inya pahlawan durhaka ke orang tua, berarti dia fasik. Tak bolehnya makruhnya menjadi imam dalam solat berjamaah. Inya misalkan suka berjudi, pulangnya solat isya berjamaah menjadi imam, kemudian duduk di kedai sampai jam 2 malam. Makanya Bapak nokok-nokok meja, kemudian hitung nanti bayarnya pakai teh talu segala macam. Kira-kira yang modiku fasik atau tidak Bapak Ibu? Ya fasik, main judi. Main judi itu kan dosa badan. Tapi taruhannya cuma teh talu saja, walaupun teh talu. Kalau lah sampai taruhan berarti itu namanya berjudi namanya. Tapi kalau sekedar main saja boleh enggak Bapak Ibu? Sekedar main saja. Sekedar main-main apa-apa kan kadang-kadang galau di rumah tarif. Apalagi kalau dapat istri yang cerewet mana ya. Tapi kalau ibu istri insyaallah luar biasa insyaallah. Dapat istri yang agak cerewet misalkan, kemudian suku kadai, kemudian main tokok meja di kawan sambil bergarap, boleh atau tidak Bapak Ibu?
Boleh nggak? Kalau kecil itu tetap nggak boleh. Tetap harus pulang ke rumah ya bebe. Jangan lama-lama duduk di kedai. Nah, kalau sekali-sekali barangkali nggak masalah. Kalau sekali-sekali barangkali nggak masalah. Tapi kalau lah sampai nanti namanya bapak menghabiskan waktu dalam hal-hal yang menego, maka bisa-bisa nanti jatuh kepada hal-hal yang haram. Nah, jadi kalau sekali-sekali barangkali masalah. Tapi kalau setiap malam itu kerajanya bapak, maka ini bisa makruh, bisa bahkan menjadi perbuatan yang haram. Maka itu lebih kurang. Nah, tapi kalau ini sampai taruh-taruhan satu dengan yang lain, ya pelaku dosa besar namanya, itu berjudi. Innamal khamru wal maisiru wal ansamu wal azlamu rijsun min amal syaitan. Itu kerja setan kata Allah. Itu adalah namanya dosa besar. Jadi kalau ada imam masjid, kerajanya merokok meja, ini makruh tidak jadi imam bapak ya, makruh jadi imam, walaupun sah solatnya. Nah, itu namanya, yang namanya itu adalah fasik. Jadi yang fasik itu adalah pelaku dosa besar, pelaku dosa besar. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang itu akan dikatakan sebagai fasik itu bapak, kalau ini melakukan dosa kecil tapi terus menerus. Nah, itu namanya fasik. Contohnya bapak, contohnya mengganggu anak pedusi orang misalnya. Ini imam masjid duduk di tepi jalan, setiap lewat anak pedusi orang diganggunya. Kalau sekali-sekali mengganggu, berarti ini namanya melakukan dosa kecil namanya. Dosa kecil. Ini tidak dinamakan fasik. Tapi kalau setiap ini duduk, setiap itu dia mengganggu anak orang, berarti ini namanya orang fasik, sama kedudukannya dengan pelaku dosa besar. Walaupun yang dikerajukan itu adalah hanya kerajo namanya dosa kecil. Tapi kalau dia berulang-ulang dan terus-menerus dia lakukan, maka dia sudah termasuk sebagai orang fasik. Nah, jadi orang itu dikatakan fasik kapan Bapak Ibu? Di dua keadaan. Yang pertama tadi, kapan Bapak Ibu? Kan banyak dalam Al-Quran, ulaika humul fasikun, banyak dalam Al-Quran Bapak Ibu. Harus kita ingat ini ya. Kalau bisa harus kita ingat orang itu, dan supaya terhindar dari itu terutama, orang itu akan dikatakan fasik yang pertama melakukan dosa besar. Yang pertama. Yang kedua, dia tidak melakukan dosa besar, dia melakukan dosa kecil saja, tapi berulang-ulang. Maka dia fasik dia namanya. Atau contohnya baduto misalnya. Baduto itu dosa gadang, dosa ketek Bapak Ibu. Dosa kecil. Tanda munafik. Dosa kecil. Itu termasuk dosa kecil. Tapi kalau dilakukan berulang-ulang, nah itu namanya fasik, dosa besar lagi jatuhnya. Nah itu yang dimaksud dengan dosa kecil yang dilakukan berulang-ulang. Atau contoh yang lain misalkan menggibah misalnya, membicarakan aib orang lain, itu termasuk dosa kecil atau dosa besar Bapak Ibu? Dosa kecil. Kalau dilakukan sekali-sekali itu dosa kecil. Tapi kalau dilakukan secara terus-terusan, maka dalam ayat dikatakan wailul likulli humazatil lumazah. Humazah itu adalah orang yang terus-terus mencaci maki, mencela, kemudian lumazah, membicarakan orang dari belakang, atau istilah awalnya itu adalah menggibah. Kalau terus-menerus menggibah, terus-menerus mencaci maki, maka dia termasuk dosa besar, Jadi kalau dikerajukan sekali-sekali itu dosa kecil. Tapi kalau berulang-ulang mengerajukannya, maka itu yang namanya dosa besar karena dikerjakan berulang-ulang. Nah, Bapak Ibu yang dilakukan Allah SWT. Jadi kalau ada imam yang melakukan dosa-dosa kecil, dosanya dosa kecil, tapi berulang-ulang, maka berarti imam tadi dikatakan sebagai orang fasik. Dan kalau inilah fasik Bapak Ibu, maka kemudian awak solat di belakangnya, hukumnya solat awak tidak sempurna pahalanya.
tidak sempurna pahalanya. Maka awak kemudian silakan cari masjid yang lain, dan kalau bisa awak ingatkan kepada pengurus supaya imam tadi diberhentikan. Nah, itu yang bisa kita kerjakan. Nah, tapi kalau awak langsung langsung datangi kemudian awak mencela, mencaci, dan itu dikerjakan. Awak mengerjakan sesuai dengan prosedurnya barangkali begitu. Nah, itu yang pertama sekali, bahwa orang ketikanya menjadi imam, maka hukum sholat berjamaah itu menjadi makruh, yaitu ketika yang menjadi imam ini adalah orang fasik. Kapan orang dikatakan fasik? Yang pertama, melakukan dosa besar, dan yang kedua, melakukan dosa kecil dan terus menerus dia melakukan. Ini berduduk sonta-sonta yang berduduk, padahal ini imam masjid, tapi sonta-sonta yang berduduk, berarti ini fasik namanya. Ini misalkan Bapak yang lain, dosa kecil yang lain Bapak Ibu. Yang lain bacarui misalkan. Bacarui itu dosa kecil atau dosa gadang Bapak Ibu? Dosa kecil ya. Dosa kecil. Bacarui itu dosa kecil. Tapi kalau suanta-suanta imamku bacarui, karaji bacarui, mau baca ayat kancamnya, lancarnya mau baca ayat. Tapi pas giliran bacarui, kancamnya bacarui. Nah, kira-kira imamnya menurut Bapak hukumnya adalah makruh. Sah juga sholat di belakangnya, tapi kemudian sholat berjamaah dengan imam tadi menjadi sholat yang tidak sempurna pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama, kapan seseorang itu dikatakan makruh menjadi imam dalam sholat, yaitu ketika dia fasik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, sampai di situ ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ustaz, Dari apa? Dari Ibu dulu, silakan. Ustaz, mengenai sholat yang berjamaah tadi, Iya. Imamnya yang salah bacaannya, si makmum boleh memisahkan diri. Maksudnya memisahkan diri itu apakah? Sedangkan kita besar, Ustaz. Misalnya kita di tengah, bagaimana kita memisahkan diri? Maksudnya. Oh iya. Itu saja. Ya. Jadi cara memisahkan diri dari sholat berjamaah Ustaz. Sedangkan awak sholatlah bersaf-saf, kemudian awak ni memisahkan diri. Caranya itu gampang saja. Awak tidak perlu keluar dari saf, awak tidak perlu membatalkan sholat awak, lanjut sholat awak, kemudian tidak perlu mundur dari saf tadi. Jadi lanjut saja. Misalkan awak serang tagak di jamaah Bapak Ibu, serang tagak di jamaah, kemudian qadarullah ya, imam yang mengikuti misalkan jale-jale fatal kesalahannya, merubah makna bacaan dari Al-Fatihahnya, maka kemudian kamu dalam hati berniat tidak mengikutinya lagi. Karena alasan itu adalah kalau kamu tetap mengikutinya berarti kamu sholatnya tidak sah. Konsekuensinya mau itu. Jadi tidak sah awak sholat di belakang imam yang tidak sah sholatnya menurut awak. Kalau menurut yang lain yang tak tahu, kan ada jamaahku yang tak tahu batu atau tidaknya tak jale dia baca imam, yang jale imam membaca. Masalah batu atau tidaknya imam tak tahunya loh. Maka kemudian dia sah mengikuti imam tadi. Silakan. Yang awak yang tahu bahwa imam kolah tidak sah sholatnya menurut awak karena fatal dan merubah makna bacanya, maka tidak sah lagi awak mengikuti imam tadi. Caranya Bapak lanjut saja sholat awak. Yang imam lanjut membaca Al-Fatihahnya dengan ayat yang lain, awak lanjut membaca Al-Fatihah surang, kemudian baca ayat surang nanti. Nah, kemudian selesai awak biasanya lebih capek. Kalau sholat sendirian lebih capek, maka kemudian awak rukuk, ya tidak, walaupun imam awak tidak mengikuti imam sama sekali. Tidak mengikuti imam sama sekali. Itu yang kita lakukan kalau sekiranya mendapean imam yang fatal merubah makna bacaan. Itu yang kita lakukan. Kalau awak ikuti saja baca caranya, kalau ikuti saja, ya konsekuensinya lebih kurang sama juga. Nanti awak wajib je mengulang sholat sendirian. Jadi kalau awak ikuti saja, misalkan imam pula jalan-jalan tidak sah sholatnya, kemudian awak tetap je mengikuti, ya silahkan.
Cuman itu bukan cara yang afdal Bapak, tapi tetap nanti awak wajib mengulang sholat sendirian. Karena sholat berjamaah tadi, namanya sholat jamaah dengan imam tadi menjadi sholat yang tidak sah. Itu barangkali. Ada yang lain Bapak? Dari Sama ada Oh, sama. Iya. Ada yang lain Bapak? Pertanyaan? Ustaz, Oh iya. itu alhamdulillah tadi itu. Awak kan tidak memperhati mana bacaan imam. Jadi apa kau juha kadang juha kita itu merubah hati kalau jadi bahadu untuk mengkeliring. Awak tidak memperhatikan barang. Ayo, ini